Shalom pagi bersama tundukkan kepala. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga buat kasih karunia-Mu yang begitu limpah dalam hidup ini. Kalau kami masih hidup, kami bisa bernapas karena kasih karunia-Mu. Maka sebelum kami mengadakan lain, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian dan penyembahan, dan kami rindu dengan renungan-renungan firman-Mu. Sekalipun singkat, tapi firman jadi berkat buat kami. Roh Kudus, lembutkan hati kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai ayat 34. Saya bagi dua bagian. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai ayat 20, ayat 21 sampai 34 besok. Mari kita perhatikan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 12 sampai ayat 20. Kebangkitan kita. Jadi, bagaimana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati? Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia juga kepayahan kami. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Dia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang-orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah percayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita ada orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20. Tapi yang benar adalah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari orang mati sebagai yang suluk dari orang-orang yang telah meninggal. Puji Tuhan. Kristus yang bangkit. Kristus yang bangkit sebagaimana firman Tuhan pada ayat yang keempat, bahwa Ia telah dikuburkan, bahwa Ia telah bangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan kebangkitan yang ketika Paulus berjumpa dengan Yesus secara pribadi dalam perjalanan ke Damsik, dia melihat bahwa Yesus ada. Kenapa? Sebab dia berjumpa. Saulus mengenapa dia aku? Mengapa dia lihat? Engkaulah Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya. Dan Paulus begitu yakin bahwa Yesus yang bangkit. Yesus dia mati selama-lama. Bahkan dikatakan pada ayat yang ke-20, tapi yang benar bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara mati sebagai yang seluruh dari orang-orang yang telah meninggal. Dia yang pertama bangkit ganti orang mati. Jadi kalau dia tidak bangkit, sia-sia kita. Berarti kalau dia mati, berarti dia mati untuk selama-lama, tapi dia hidup. Berarti dia bangkit, berarti dia hidup. Dan kepercayaan kita tidak sia-sia. Kalau dia mati, untuk apa? Bahkan Alkitab menulis pada ayat yang ke-16, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkit, maka sia-sia kepercayaan kamu, dan kamu masih dalam dosa. Jadi kalau Kristus mati untuk menebus dosa kita, tapi seandainya Yesus tidak bangkit, ya sia-sia percayaan kita, ya sia-sia percayaan kita, ya sia-sia percayaan kita. Bapak kita masih hidup dalam dosa kita. Maka pada ayat yang ke-19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau dia tidak mati,
tidak mati dan bangkit sia-sia. Semua baik, Nabi ini baik, tapi ada satu nama yang luar biasa yang percaya, Yesus namanya. Dia mati tapi bangkit. Yang lain mati tapi tidak bangkit. Jadi, dia mati untuk dosa kita dan dia bangkit. Dia yang sulung yang pertama, dan kita adik-adiknya yang mengikuti juga. Pada saat ketika sangkakala yang berbunyi, orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Amin. Terima kasih Bapa di surga, buat kasih-Mu yang berlimpah. Kami tidak sia-sia mengiring kepada Engkau, sebab Engkau bukan mati tapi Engkau bangkit Tuhan. Terima kasih Tuhan. Harapan kami kepada Engkau tidak sia-sia. Kami pertaruhkan masalah kami, hidup kami, persoalan kami, sesulit apapun, karena Engkau bangkit lalu atau Engkau hidup. Baik Engkau hidup sanggup menolong dan menyelesaikan persoalan kami yang sulit hari ini. Mungkin kami menghadapi di pojok, tapi Tuhan, Engkau akan bercampur tangan dalam masalah rumah tangga kami, bisnis kami. Kami serahkan anak-anak kami, suami kami, istri kami, bisnis kami, semua kepada Engkau. Dan kami dalam kerja, berdagang, sekolah, kuliah, kembalikan besok pagi dalam tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apa Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para rawat, para TNI. Mereka sebagai hamba-hamba Allah, berikan mereka takut pada Tuhan. Dan suasana tahun politik tetap Kau pelihara tanah air kami Indonesia atau bangsa kami Indonesia. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudusnya dari saudara mulai hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.